Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman, kalau kita mempunyai gambaran diri yang sehat, gambaran diri yang positif, kita percaya diri, dan yang bagus adalah kita tidak perlu membenci seseorang. Kita tidak perlu juga sakit hati dengan orang lain. Karena pada dasarnya saya mempunyai gambaran diri yang sehat, yang positif, dan mempunyai kepercayaan diri yang berasal dari pengenalan diri yang benar. Dan ketika mengenal diri dengan benar, tidak perlu membenci siapa-siapa, tidak perlu juga sakit hati dengan siapapun. Karena dia mengerti harga dirinya, dia mengerti gambaran dirinya secara sehat. Bahkan ketika orang lain mengatakan sesuatu yang negatif, dia sadar bahwa dia tidak seperti yang digambarkan oleh orang lain itu. Dan karena itu tidak perlu bereaksi, cukup diam saja dan mengatakan, "No, I'm not like that." Dan sudah selesai. Karena itu kita perlu meningkatkan kualitas pribadi kita, mengenali diri secara positif. Apalagi kalau sampai pada pengenalan bahwa saya ini adalah roh. Memang ada jasmaninya, tapi jasmaninya ini adalah ungkapan dari yang rohani itu. Dan karena ungkapan yang rohani, maka yang jasmani tidak bisa mewakili seluruhnya. Karena yang rohani tidak bisa digambarkan, juga tidak bisa dibatasi, hanya terekspresi, terungkap dalam ungkapan jasmani. Dan karena rohani, maka kemudian sebetulnya hanya roh kita sendirilah yang mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan sebetulnya itu tertulis di dalam kitab suci 1 Korintus. Paulus mengatakan, adakah yang lebih mengenal diri manusia itu selain roh manusia itu sendiri? Roh yang mengenal, bukan pikiran, bukan perasaan. Karena kita adalah roh, maka tidak bisa dikenali oleh pikiran. Bisa, tapi hanya sebagian, bukan seluruhnya. Bahkan ketika kita menunjuk diri kita sendiri, saya itu yang mana? Oh ini, wah itu dada. Ini, itu jidat, kepala. Lalu saya yang mana? Saya adalah ide. Tetapi kalau benar-benar saya ketemu, saya itu juga rohani. Dan karena itu tidak bisa ditunjuk, tidak bisa digambarkan secara penuh. Hanya bisa dialami, juga bisa terungkap sebagian. Dan ketika kita mengenali bahwa diri kita adalah roh dalam ungkapan jasmani, kita kemudian bisa menjadi lebih nyaman dengan diri sendiri. Dan karena itu kemudian mempunyai gambaran diri yang cukup positif, seimbang. Tetapi pada saat yang sama, the truth will set you free. Ketika kita mengenal diri kita yang sebenarnya, itu membebaskan dari perasaan tidak nyaman, membebaskan dari gambaran diri yang negatif, membebaskan dari perasaan minder, khawatir dan takut. Karena khawatir dan takut itu muncul dari gambaran diri yang keliru. Maka kita perlu mengenali diri terus-menerus, mengalaminya, dan kemudian menjadikan pengenalan diri sebagai kesadaran, sebagai spiritual being, itu yang menentukan pilihan-pilihan dan reaksi-reaksi kita. Maka kemudian pilihan kita juga pilihan yang membebaskan karena atas dasar kebenaran, bukan atas dasar gambaran keliru atau ilusi tentang diri kita sendiri. Bereaksi kita juga berdasarkan kebenaran, itu juga membebaskan. Dan biasanya reaksi-reaksi kita, keputusan-keputusan kita didasari oleh kasih. Ketika kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka kemudian ketika kita operate from love, bereaksi, mengambil keputusan atas dasar cinta, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan kasih. Karena itu ketika kita mengenal seseorang yang kualitas dirinya bagus, pengenalan dirinya benar, orang ini penuh kasih, tidak perlu sakit hati dengan siapa-siapa, tidak perlu membenci siapa-siapa, karena tidak perlu. Dan karena sadar
bahwa keputusan-keputusan dan pilihan-pilihannya atas dasar kebenaran, bukan atas dasar ilusi. Maka kemudian hidupnya juga menjadi lebih nyaman, lebih lega, lebih bisa menerima, karena dia adalah roh yang sebetulnya roh itu tanpa bentuk, tanpa batas. Bentuk hanya ekspresi saja, tetapi itu belum segalanya. Dan karena dia roh, dia bisa menerima segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan orang yang hidup dalam rohani, secara rohani, atas dasar rohani, dia bisa menerima siapa saja, bisa mengasihi siapa saja, dan selalu bisa menghayati diri sebagai sebuah kesadaran yang terbuka, yang penuh kasih, yang bisa menerima dan bisa melepaskan. Pada saat yang sama, dia bisa percaya penuh kepada penyelenggaraan ilahi, karena dia adalah keterbukaan, total acceptance. Dan tentu tidak ada yang harus ditolak, harus disingkirkan, tetapi semuanya diterima dengan kesadaran bahwa saya bisa menerima dan bisa melepaskan pada saatnya. Ada detachment yang membuat hidup menjadi lebih terbuka, lebih bebas, bisa menerima, memahami, dan bisa menanggung segala sesuatu. Dan itulah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dan dia tinggal di dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Kabar gembiranya adalah ketika Allah menciptakan kita, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. We are created in the image of God, yang adalah kasih itu sendiri. Maka ketika kita mengasihi, kita mengenal Allah, kita tinggal di dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu tidak ada batasnya, tidak ada bentuknya. Karena kasih adalah sesuatu yang rohani. Dan itulah kita. Kalau toh ada ekspresi, ada bentuk, itu adalah ungkapan dari yang rohani. Yang tentu membantu kita untuk bisa lebih menghayati hidup ini penuh syukur, penuh kelegaan, penuh sukacita. Karena kita menghayati kehidupan ini atas dasar kebenaran. Dan kebenaran selalu membebaskan. The truth will set you free. Terutama kita bisa bebas untuk mengasihi, bebas memilih yang baik, tidak terbelenggu oleh masa lalu, dan tidak khawatir oleh masa depan. Karena kita sebetulnya boundless, bahkan oleh ruang dan waktu. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita lebih mengenal diri, supaya mempunyai gambaran diri yang benar dan hidup secara positif. Tidak harus membenci siapa-siapa, tidak harus sakit hati dengan siapapun. Karena kita bisa menerima apapun juga dan melepaskan segalanya. Dan kasih selalu di dalam Allah, terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.